Satu-satunya matra TNI yang tidak mengoperasikan CN-235-220 adalah TNI Angkatan Darat. Sayap udara matra ini yaitu Pusat Penerbangan Angkatan Darat atau Puspenerbat masih bertumpu pada NC212-200. Menurut rencana Puspenerbat akan dibelikan 3 CN-235-220 versi transport oleh Kementerian Pertahanan. Mari kita simak videonya. TNI Angkatan Udara merupakan operator pertama CN-235-220 di lingkungan militer Indonesia dan mengoperasikan pesawat yang dikembangkan oleh AirTech tersebut sejak tahun 1993. Selain varian angkut matra yang pernah diperkuat oleh pesawat Antonov AN-12 dari Uni Soviet ini mengoperasikan pula CN-235-220 versi patroli maritim. Kehadiran CN-235-220 di lingkungan TNI Angkatan Udara mengalami pasang surut karena pernah dalam suatu masa kesiapan armada CN-235-220 cukup rendah karena permasalahan pasokan suku cadang. Kini pesawat angkut high wing itu memperkuat Skuadron Udara 27 setelah sebelumnya berada di Skadron Udara 2 dan Skadron Udara 5. Pusat Penerbangan Angkatan Laut Puspenerbal yang merupakan sayap udara TNI Angkatan Laut adalah pengguna kedua CN-235-220 di jajaran TNI. 6 pesawat yang memakai engine buatan General Electric beroperasi di bawah Skuadron Udara 800 Wing Udara 1 dan Skuadron Udara 800 Wing Udara 2. Berbeda dengan TNI Angkatan Udara yang mengoperasikan 2 versi CN-235-220, Puspenerbal sejauh ini hanya mempunyai 1 varian saja yaitu MPA. Pengoperasian CN-235-220 varian angkut mungkin akan mulai dilaksanakan sekitar 2024 atau 2025 karena baru pada bulan November 2022 Kementerian Pertahanan menandatangani pesanan 1 CN-235-220 versi transport kepada PT Dirgantara Indonesia. Akuisisi varian angkut tersebut dibiayai oleh pinjaman dalam negeri atau PDN dari Perbankan Nasional. Satu-satunya matra TNI yang tidak mengoperasikan CN-235-220 adalah TNI Angkatan Darat. Sayap udara matra ini yaitu Pusat Penerbangan Angkatan Darat Puspenerbat masih bertumpu pada NC212-200 produksi PT IPTN sebagai pesawat angkut sayap tetap. Wahana udara yang purwarupanya terbang perdana pada 26 Maret 1971 ini juga tercatat sebagai pesawat angkut sayap tetap terbesar yang dipunyai oleh Puspenerbat saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa peran helikopter lebih menonjol daripada pesawat sayap tetap karena pesawat sayap putar seperti Bell 412 dan Mi-17 menjadi andalan untuk mobilitas satuan-satuan TNI Angkatan Darat di daerah operasi. Seperti pernah dibahas sebelumnya oleh Sobat Militer Channel, TNI Angkatan Darat diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dari 2 matra lainnya dalam adopsi pesawat memakai landing gear buatan Prancis ini. Menurut rencana Puspenerbat akan dibelikan 3 CN-235-220 versi transport oleh Kementerian Pertahanan dengan menggunakan alokasi pinjaman luar negeri atau PLN. Usulan akuisisi pesawat terbang yang juga dipakai oleh US Coast Guard tersebut telah masuk dalam Green Book 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Dengan dimasukkannya pesawat yang dirancang mampu untuk short take off and landing atau STOL ini, berarti CN-235-220 tidak tergeser posisinya oleh C-295 buatan Airbus Defence and Space. Sebab sempat terdapat pemikiran agar sayap udara matra darat ini membeli C-295 saja. Menteri Keuangan belum lama ini telah menyetujui pendanaan akuisisi CN-235-220 untuk TNI Angkatan Darat lewat penerbitan Penetapan Sumber Pembiayaan atau PSP. Melalui PSP tersebut, satuan penerbangan yang dahulu mengoperasikan helikopter SA-316 ALWT-3 buatan Sud Aviation Prancis ini akan mendapatkan 3 CN-235-220 produksi PT Dirgantara Indonesia. Pengadaan 3 pesawat itu merupakan bagian dari janji Kementerian Pertahanan untuk membeli 10 CN-235-220 bagi TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Darat. Sudah termasuk 10 CN-235, tapi saya akan cari kemungkinan kita bisa tambah.
Dengan PSP yang terbit di penghujung tahun 2022, lini produksi CN235-220 PT Dirgantara Indonesia akan hidup kembali setelah tahun lalu menyelesaikan pembuatan pesawat serupa pesanan Kementerian Pertahanan untuk TNI Angkatan Laut. Satu pesanan terbaru CN235-220 untuk TNI Angkatan Laut diperkirakan akan mengadopsi kode produksi N71 sebab CN235-220 yang terakhir keluar dari lini produksi adalah N70. N70 adalah kode produksi untuk CN235-200 MPA ke-6 yang dipesan oleh Kementerian Pertahanan bagi TNI Angkatan Laut. Dengan demikian, 3 CN235-220 yang akan dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat kelak memiliki kode produksi N72, N73, dan N74. Diperkirakan kontrak pesawat yang final assembly lainnya sekarang hanya ada di Bandung ini akan ditandatangani tahun depan setelah terdapat kejelasan mengenai loan agreement. Satu hal menarik mengenai PSP bagi CN235-220 untuk Puspenerbat adalah dialokasikannya pengadaan suku cadang sekaligus. Anggaran akuisisi suku cadang CN235-220 merupakan kegiatan yang terpisah dari pembelian pesawat ini, namun tetap berada dalam satu PSP yang sama. Hal ini merupakan hal yang bagus karena pengadaan pesawat terbang sekaligus didukung oleh akuisisi suku cadang walaupun nantinya kontraknya berbeda. Kita nantikan saja kelanjutan rencana pengadaan CN235-220 bagi TNI Angkatan Darat pada tahun depan. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.